Putri Armandira dari Prodi Administrasi Pabrik kelas A2 dengan NIM 242020100140. Saya di sini akan berpidato sebagai tugas AIK yang diampu oleh Bapak Muats tentang apa itu akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kita bisa mengerjakan tugas AIK ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benar, yakni dinul Islam wal iman. Pasti semua tahu kan apa itu akhlak. Nah, akhlak itu ada bermacam-macam. Pasti kalian udah tahu apa itu akhlak. Akhlak itu gini-gini, akhlak itu gini-gini. Nah, tapi di sini saya akan membantu kalian mendefinisikan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya khuluq. Nah, dari khuluq itu dapat didefinisikan atau diartikan bahwa akhlak adalah karakter atau sebuah perilaku. Jadi setiap manusia itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Sesuai dengan kitab yang saya pelajari, kitab Arba'in Nawawi, itu ada macam-macam akhlak. Di dalam adab muta'alim, adabnya seorang mahasiswa atau murid, itu mencangkup adab terhadap diri sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada guru atau dosen, dan adab kepada teman. Untuk adab diri sendiri, yaitu kita harus berperilaku jujur, tidak sombong, rendah hati, dan tetap tawadhu dalam menghadapi semua cobaan yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah adab seorang murid kepada dosen atau gurunya. Kan banyak sekali tuh kayak muridnya itu menganggap dosennya itu remeh. Ngapain sih kita harus menghormati dia? Kita kan udah sama-sama mahal. Kita itu udah tinggi. Ngapain sih harus menghormatin? Kalian salah guys. Beliau itu sumber ilmu kita. Beliau juga mengajar kita. Jadi kita harus memberikan perilaku yang sebaik mungkin. Kayak contohnya gini ya. Ada seorang siswa yang berjalan bersama dosennya. Nah, berarti kita gimana? Kita harus mendahulukan beliau, biar beliau yang jalan duluan, terus kita di belakangnya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai sifat tawadhu. Jadi kita itu harus tawadhu dengan semua apa kata dosen. Kita harus patuh, harus menghormatin, harus sopan, bertegur sapa gitu. Itu contoh adab terhadap seorang dosen. Yang ketiga adalah adab seorang anak kepada orang tua. Kalian sekarang udah pada gede. Nah, apakah kalian selama ini membangkang atau tidak? Ayo loh. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23-24 yang menjelaskan tentang adab seorang anak kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika di antara atau kedua-duanya berusia lanjut, maka kamu harus mematuhi dia dan jangan berkata ah. Kemudian ayat 24 menjelaskan sayangilah mereka seperti mereka
menyayangi aku di waktu kecil. Maka kita tidak boleh memberikan sebuah ucapan kalau kita disuruh nanti aja gitu, gak boleh ya guys. Maka kita harus selalu patuh terhadap kedua orang tua. Kan sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2324. Nah, yang keempat adalah adab seseorang kepada temannya. Kan biasanya tuh kita banyak sekali teman ya, kan ada yang nempel banget. Terus kita itu kayak di hadapan umum itu kayak gak manggil nama bapaknya, malahan kayak di Wardi, hei di Jayadi. Nah itu nggak boleh ya guys, apalagi di hadapan umum, itu kurang sopan. Makanya kita harus mempunyai adab yang baik kepada seorang teman. Kayak kita itu manggil namanya yang baik, gak boleh kita manggil kayak nama samaran gitu, nggak boleh, harus namanya dengan baik. Terus tidak bertengkar, saling jujur, saling menghargai, saling mensupport, itu adab seorang kepada temannya. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu terlindungi dari hal-hal buruk dengan kita memberikan banyak motivasi kepada sekitar kita, kemudian saling mengingatkan. Itu pun juga termasuk akhlak ya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak sekali tutur kata yang tidak mengenakan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.